Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam kajian tafsir Al-Quran. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insya Allah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir kita yang kita bahas dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baiklah, kita sekarang sampai pada surah An-Nazi'at, ya, pada surah An-Nazi'at. An-Nazi'at itu artinya malaikat, ya, eh, malaikat yang mencabut nyawa, ya, para malaikat yang mencabutnya, mencabut nyawa, ya. Ikhwatul Islam rahimahullah, ya, saya bacakan ya sebagian ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasqa was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, wan nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ya, artinya mencabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, dengan cara yang keras. Ya. Wan nasyitati nasqa, dan demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Ya, yaitu mencabut nyawa orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh, maka Allah akan cabut nyawanya, maka para malaikat akan cabut nyawanya dengan cara yang lembut. Wasabihati sabha, ya, dan demi malaikat yang artinya yang eh, ya, yang naik dan turun, ya, di angkasa ini, ya, di langit ini, ya, eh, tentu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Fasabiqati sabqa, ya, yaitu lalu malaikat-malaikat yang turun naik, ya, yang berkeliling di langit ini, mereka adalah malaikat-malaikat yang bersegera, eh, artinya bersegera kepada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bersegera mereka untuk mendahului syaitan-syaitan, ya, di dalam menyampaikan wahyu kepada para eh, rasul, kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya, jadi eh, artinya apa namanya? eh, Bersegera para malaikat, ya, eh, untuk menyambut seruan Allah, ya, menjalankan perintah Allah dan juga menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya yang ada di muka bumi ini. Fal mudabbirati amra, ya, yang mana malaikat tersebut, ya, mereka
Allah wakilkan untuk mengatur ya urusan-urusan yang ada di langit dan urusan-urusan yang ada di bumi. Ya, berupa turunnya hujan, tumbuhnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, mengatur angin, laut, ya, bahkan janin-janin yang ada di perut-perut induk ya, para wanita atau induk-induk hewan. Begitu juga yang mengatur hewan-hewan, ya, bahkan juga tentang perkara surga dan neraka juga dan yang selainnya itu semua diatur oleh para malaikat tentu dengan izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi isi sumpah Allah Subhanahu wa taala tentunya bahwasanya isi sumpahnya Allah yaitu apa namanya? Menunjukkan ya di sini disebutkan ya tentang isi sumpah Allah Subhanahu wa taala ya yaitu tentang adanya hari pembalasan dan hari kebangkitan. Ya, itu isi sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikatnya, maka isi sumpah Allah itu tentang hari kiamat, ya, tentang hari pembalasan dan hari kebangkitan. Ya, artinya menunjukkan bahwasanya ada namanya hari kebangkitan, ada namanya hari pembalasan, ada namanya hari yang sebenar-benarnya. Ya, ikhwatal Islam rahimakumullah. Kemudian Allah SWT melanjutkan firman-Nya, yauma tarjufur rajifah. Pada hari ya di mana sangkakala itu ditiup. Ya, dengan tiupan yang pertama itu maka hancurlah alam semesta. Ya, ketika ditiuplah alam sangkakala oleh malaikat ya, oleh malaikat Israfil, ya maka hancurlah semua alam semesta. Ya. Tatba'uha ar-radifah, kemudian diikuti oleh tiupan yang kedua. Ya, kalau tiupan kedua ini tiupan yang mana manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya menuju pada mahsyar untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu yauma idzi wajifah. Maka ketika terjadi eh, dua tiupan sangkakala itu, tiupan pertama dan tiupan kedua menandakan terjadinya hari kiamat, hancurnya alam semesta dan kebangkitan daripada manusia dari alam kuburnya, maka ketika itu hati-hati manusia itu ya ada yang takut ya, atau hati-hati manusia itu tentunya orang-orang apa namanya, orang-orang kafir pun merasa ketakutan mereka. Ya, absarha khasyi'ah, yaitu yang mana ditandakan dengan tanda muka-muka mereka itu semuanya menunduk, ya, menunduk karena eh, ketakutan telah meliputi mereka. Ya, penyesalan ada pada mereka. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, kemudian setelah itu ya Allah berfirman ya, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Ya, orang-orang kafir itu di dunia ya mereka mengatakan bahwasanya apakah kami akan dikembalikan ya dengan jasad yang utuh setelah kami dimasukkan ke dalam kubur, ya, aidza kunna idzaman nakhira, apakah ketika kami juga sudah menjadi tulang belulang yang sudah hancur, apakah kami akan dibangkitkan nanti ya pada hari kiamat dengan tubuh yang utuh. Ya, artinya orang-orang kafir ini mereka meyakini bahwasanya tidak ada namanya hari kebangkitan, tidak ada namanya hari ketika itu manusia, ketika itu Allah Subhanahu wa taala kembalikan ciptaan manusia sedia kala. Itu semua diingkari oleh orang-orang kafir. Mereka mengatakan bahwasanya ketika sudah menjadi tulang belulang, hancur, selesailah urusannya. Tidak ada lagi namanya hari kebangkitan. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka mengatakan jika seandainya ada namanya lagi hari kebangkitan, maka
eh, maka itulah pengembalian yang merugikan. Artinya sangatlah rugi bagi kami seandainya ada lagi hari kebangkitan setelah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma hiya zajratu wahidah. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan mengatakan sesungguhnya mereka dibangkitkan, dikembalikan dengan eh, jasad yang sempurna itu hanya cukup dengan ya disebutkan di sini ya bahwasanya itu cukup dengan satu kali tiupan saja ya cukup dengan satu kali tiupan saja maka itu bisa manusia itu bisa dibangkitkan dengan jasad yang sama sedia kala sebagaimana di dunia jasad mereka utuh. Faidahum bisahira. Maka ketika ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka manusia pun dibangkitkan dari alam kuburnya dan mereka pun berada di sebuah apa namanya di sebuah bumi atau dataran yang sangat luas. Ya, ikhwatul Islam azakullah. Ya, dan itu semua tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa segala-galanya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita sehingga menjadi tidak ada dan Allah akan kembalikan lagi diri kita yang tadinya tidak ada menjadi ada kembali untuk kedua kedua kalinya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya, kemudian hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepada engkau ya Muhammad tentang berita Nabi Musa alaihissalam? Ya, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ingatlah ketika Tuhanmu, ya Tuhannya memanggil dia di lembah yang disucikan, yang bernama Lembah Tua, ya yang ada di Mesir. Ya, maksudnya disitulah Nabi Musa alaihissalam diangkat sebagai Rasul dan juga menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwai Fir'aun dan bala tentaranya yang ketika itu Fir'aun mengangkat dirinya sebagai Tuhan, menjadi sebagai Tuhan. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas ya. Jadi Fir'aun ini raja ya, salah satu seorang raja di Mesir yang mana dia memerintah dengan kezoliman, dia perbudak Bani Israel ratusan tahun ya. Bahkan dia bunuh bayi-bayi yang lahir, yang laki-laki, bayi-bayi laki-laki yang lahir dia bunuh semua atas perintah Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Ya. Faqul hallaka ila anta zakka. Katakanlah kepadanya, ya, apakah engkau mau mensucikan dirimu? Artinya, apakah engkau mau untuk memperbaiki dirimu? Karena Fir'aun ini adalah sosok yang zolim, yang musyrik juga, yang bahkan mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan saya tunjukkan kepada engkau jalan menuju Tuhanmu agar engkau menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah Nabi Musa mengajak Firaun untuk mau takut kepada Allah, mau mentaati Allah, mau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Farahul ayatul kubra. Ya, karena Firaun ini membangkang, maka Nabi Musa pun memperlihatkan kepada Firaun tanda mukjizat Nabi Musa yang terbesar. Itu apa? Yaitu tongkat beliau bisa menjadi ular yang sangat besar. Ya, tapi apa yang terjadi? Fakadzdzaba bawa aso. Ya, namun justru Firaun ini tetap mendustakan dan bermaksiat. Ya, artinya tidak mau mentaati seruan daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya, summa ada yas'a, lalu dia berbalik ke belakang dan yas'a yaitu berusaha untuk mendapatkan bantuan. Fahasyara fanada, lalu Fir'aun pun mengumpulkan
ya apa namanya para orang-orang yang dia anggap bisa membantu dia pernah ada, lalu dia menyuruhnya untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Lalu faqala ana rabbukumul a'la. Ya setelah dia kumpulkan semua orang-orang, ya maka dia mengatakan saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, atas ucapannya itu, kesombongannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hukuman di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat kelak. Wa akhadahullahu nakal akhirati wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman siksaan ya di akhirat kelak, begitu juga di dunia ini, yaitu di mana Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut merah, dan Allah selamatkan jasadnya ya, namun dia sudah mati tapi jasadnya masih ada, sehingga jasadnya itu masih ada di Mesir ya, karena Allah mengatakan kami selamatkan jasadnya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ya, ya sesungguhnya hukuman itu yang Allah berikan ya kepada Firaun dan bala tentaranya itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut. Ya, jadi jika orang-orang itu takut kepada Allah, siksaan Allah, maka dia akan menjadikan tentang peristiwa Firaun, ya, yang mana Firaun mendapatkan hukuman Allah di dunia ini lebih-lebih di hari akhirat. Ya, ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya, kemudian Allah berfirman, ya, antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Ya, Allah mengatakan, apakah kalian wahai manusia lebih sulit ya ciptaannya daripada ciptaan bumi langit yang Allah bangun? Ya tentu jawabannya lebih sulit ciptaan eh, ciptaan apa namanya? Ciptaan langit ini yang begitu besar daripada ciptaan manusia. Rafa'a samkaha fasawwaha, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat ini ya langit ini dan eh, meluruskannya, artinya menjadi lurus ya, atau menyempurnakan ciptaannya. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menutup malam ya, menjadikan malam dan mengeluarkan waktu siang atau waktu duha, ya, memunculkan waktu siang atau waktu duha, ya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi-bumi, ya, menghamparkan bumi untuk ditinggali oleh manusia. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan daripada bumi itu airnya dan eh, apanya tempat-tempat mengembala ya, mar'aha ya, mengembala kambing-kambing atau tumbuh-tumbuhan yang biji-bijian yang bisa dinikmati oleh manusia. Wal jibala arsaha, dan Allah Subhanahu wa taala yang menancapkan ini gunung-gunung bagi bumi sebagai pasaknya, sebagai pakunya, agar bumi ini tidak bergerak ya, tidak miring ke kanan ke kiri, atau bumi tidak berguncang seguncang-guncangnya. Mata allakum wali an'amikum, ya, yang mana tumbuh-tumbuhan itu ya, biji-bijian yang dikonsumsi oleh manusia, begitu juga gunung sebagai pasaknya bagi bumi ini, itu semua adalah kenikmatan bagi kalian dan bagi hewan-hewan kalian. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, faida ja'atil tammatul kubra. Ya, maka apabila telah datang hari kiamat, ya, artinya qamah, artinya kehancuran yang sangat besar, ya, pada saat itu, maka yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, maka pada saat itu manusia teringat atas apa yang dia lakukan selama di dunia, baik perbuatan baiknya ataupun perbuatan buruknya, maka dia akan mengingat kembali apa-apa yang sudah dia lakukan. Wa burrizatil jahimu liman yara, maka neraka jahim ini dinampakkan bagi siapa yang melihatnya, khususnya orang-orang kafir, maka Allah akan perlihatkan neraka jahim di hadapan mereka. Fa amma man tagha,
Adapun orang-orang yang melampaui batas, ya wa asaral hayatad dunya dan lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Fa innal jahimah hiyal ma'wa, maka neraka jahim itu adalah tempat kembalinya. Ya, maka neraka jahim itu tempat kembali tentu bagi orang yang sombong, orang yang melampaui batas, orang yang lebih mendahulukan dunia daripada kehidupan akhirat. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya, kemudian ayat setelahnya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya, maaf sebelumnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sebaliknya, adapun orang-orang yang takut kepada Allah, kepada keagungan dan ketinggian Allah, ya, maka baginya adalah surga. Ya, maka tempat kembalinya surga. Ini harus kita yakini. Ya, siapa saja yang takut kepada Allah, ya siapa saja yang mengetahui tentang keagungan dan kebesaran Allah dan akan hak-hak Allah, maka insya Allah pada hari akhirat Allah SWT akan persiapkan surganya. Dan di surga itulah tempat sebaik-baik tempat kembali bagi orang-orang yang beriman. Ya, kemudian yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya, mereka orang-orang kafir bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya, mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat. Fima anta min dzikrah, yaitu ya Muhammad, kamu tidak memiliki kemampuan untuk menyebutkan kapan terjadinya hari kiamat. Ila rabbika muntaha, itu hanyalah merupakan uh, kewenangan Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan ya kapan terjadinya hari kiamat. Inna ma anta mundiru may yakhsha. Sungguhnya engkau yang Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi orang yang takut. Jadi perkara-perkara gaib ini Nabi tidak mengetahuinya kecuali kalau yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kapan terjadi hari kiamat, Nabi tidak tahu. Ya, tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Itu murni hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, akan mereka ya pada hari itu melihat ya eh, melihat apa namanya tentang peristiwa hari akhirat itu, hari kiamat itu, illa 'ashiyatan aw duhaha, ya melainkan ya mereka tinggal di dunia itu hanya di pagi hari saja atau di sore hari saja. Artinya kehidupan dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangat jauh sekali. Ibaratnya kehidupan di dunia ini ibaratnya kita sekedar tinggal saja setengah hari atau kurang dari setengah hari. Sedangkan kehidupan akhirat itu kehidupan yang tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya. Itu kehidupan yang kekal abadi. Inna ma anta mundiru may yakhshaha. Sungguhnya engkau yang Muhammad, tugasmu hanya memberikan peringatan. Jadi bukan Nabi Muhammad tidak punya hak untuk memberitahukan kapan terjadi hari kiamat karena Allah tidak pernah mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Ya, saya sebutkan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fi qul innama ilmuha inda rabbi. Ya, maaf ini di ayat lain ya. Ya, ila rabbika muntahaha. Ya, innama anta mundiru may yakhshaha. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha. Jadi soal seakan-akan mereka pada hari ketika mereka melihat terjadinya hari kiamat, maka mereka mengatakan kita tidak tinggal di dunia ini melainkan hanya setengah hari saja atau di pagi hari saja. Ya, demikianlah ikhwatal Islam azakumullah terkait tentang tafsir surah An-Nazi'at. Silakan kalau ada yang mau bertanya, baik secara langsung atau lewat room chat dipersilakan. Ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terkhusus pada surah An-Nazi'at ini mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita bisa amalkan dan sampaikan. Baiklah kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta yang sudah hadir
pada kegiatan kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita, kesehatan dan keikhlasan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi, berkontribusi terlaksananya kajian rutin kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan pahala yang begitu banyak pada para donatur sekalian. Demikianlah kami undur diri, yang benar datangin dari Allah saja, yang khilaf, yang salah daripada kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Insya Allah kami akan kirimkan rekamannya, tolong didengarkan lagi bagi yang membutuhkan dan jika boleh juga di-share kepada rekan-rekan yang lainnya. Ya, demikianlah. Mohon maaf sekali lagi. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.